Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda alam yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Yeni selaku guru bidang studi mata pelajaran ilmu hadis. Mudah-mudahan disehatkan jasmani rohaninya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Alimuddin, saya kelas 12 I1. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran ilmu hadis bab kedua tentang takhrij al-hadis. Di sini saya akan menjelaskan 4 penjelasan mengenai takhrij al-hadis secara rinci. Yang pertama tentang pengertiannya, yang kedua tentang tujuan dan manfaatnya, yang ketiga tentang sejarahnya, dan yang keempat tentang metodenya. Yang pertama tentang pengertiannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian takhrij al-hadis. Takhrij al-hadis. Yang pertama pengertian takhrij al-hadis. Takhrij al-hadis berasal dari kata khoroja yukhriju, yang artinya keluar, yang secara etimologi mempunyai arti berhimpun dua hal yang saling bertentangan dalam satu persoalan. Para ahli hadis memaknai takhrij dengan ada 3. Yang pertama memaknai ikhraj, yakni mengemukakan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya, yakni orang-orang yang menjadi mata rantai hadis tersebut. Yang kedua, para ahli hadis memaknai takhrij dengan terkadang juga untuk arti mengeluarkan hadis dan meriwayatkan dari beberapa kitab. Yang ketiga, terkadang juga disebut al-adalah, yaitu menunjukkan dan menisbatkan hadis ke dalam kitab atau sumber-sumber hadis dengan menyebutkan nama penulisnya. Jadi itu tadi pengertian takhrij secara etimologi yang lumayan singkat. Sekarang menurut terminologi atau menurut istilahnya yaitu mengembalikan atau menelusuri kembali ke asalnya hadis-hadis yang terdapat di dalam berbagai kitab yang tidak memakai sanad kepada kitab-kitab musnad, baik disertai dengan pembicaraan tentang status hadis-hadis tersebut dari segi sahih atau dhaif, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan ilat yang ada padanya, atau hanya sekedar mengembalikannya kepada kitab-kitab asal atau sumbernya. Itu tadi pengertian tentang takhrij al-hadis. Yang kedua mengenai tujuan dan manfaat takhrij al-hadis. Tujuan takhrij al-hadis yaitu mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Secara jelasnya mungkin seperti itu. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis tersebut. Dengan cara ini kita akan mengetahui hadis-hadis yang pengutipannya memperhatikan kaidah-kaidah atau ulumul hadis yang berlaku, sehingga hadis tersebut menjadi jelas, baik asal-usulnya maupun kualitasnya. Sedangkan manfaat hadisnya, tadi tujuannya, sekarang manfaat takhrij hadisnya, yaitu diantaranya yang pertama dapat diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan suatu hadis yang sedang terjadi di topik kajian. Yang kedua dapat diketahui status hadis tersebut sahih atau sahih lil zatihi atau sahih li ghairihi, hasan li zatihi atau hasan li ghairihi. Demikian pula akan dapat diketahui istilah hadis mutawatir, masyhur, aziz, dan gharibnya. Yang ketiga memperjelas hukum hadis dengan banyaknya riwayatnya, seperti hadis dhaif melalui satu riwayat, maka dengan takhrij kemungkinan akan didapati riwayat lain yang dapat mengangkat status hadis tersebut kepada derajat yang lebih tinggi. Yang keempat memperjelas perawi yang samar, karena dengan adanya takhrij dapat diketahui nama perawi yang sebenarnya secara lengkap. Yang kelima yaitu dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya percampuran riwayat. Terus yang keenam
yaitu memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad-sanadnya. Yang ketujuh, dapat membatasi nama perawi sebenarnya. Hal ini karena mungkin saja ada perawi-perawi yang mempunyai kesamaan gelar. Dengan adanya sanad yang lain, maka nama perawi itu pun akan menjadi jelas. Selanjutnya yang kedelapan, dapat menjelaskan sebab-sebab timbulnya hadis melalui perbandingan sanad-sanad yang ada. Selanjutnya yang ke-9, dapat mengungkap kemungkinan terjadinya kesalahan cetak melalui perbandingan-perbandingan sanad yang ada. Yang ke-10, memberikan kemudahan bagi orang-orang yang hendak mengamalkan setelah mengetahui bahwa hadis tersebut adalah makbul atau dapat diterima. Sebaliknya, orang tidak akan mengamalkan apabila mengetahui bahwa hadis tersebut mardud atau ditolak. Yang terakhir atau yang ke-11, yaitu menguatkan keyakinan bahwa suatu hadis adalah benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diikuti karena adanya bukti-bukti yang kuat tentang kebenaran hadis tersebut, baik dari segi sanad maupun dari segi matannya. Nah, itu tadi ada 11 manfaat takhrij al-hadis. Dan ada di awalnya tadi tujuan takhrij al-hadisnya. Kemudian penjelasan ketiga yaitu sejarah takhrij al-hadis. Dalam kegiatan mentakhrij hadis muncul dan diperlukan pada masa ulama mutaakhirin. Sedang sebelumnya hal ini tidak pernah dibicarakan dan diperlukan kebiasaan ulama mutaqaddimin. Menurut Al-Iraqi, dalam mengutip hadis-hadisnya tidak pernah membicarakan dan menjelaskan dari mana hadis itu dikeluarkan, serta bagaimana kualitas hadis tersebut sampai kemudian datang An-Nawawi yang melakukan hal tersebut. Penguasaan para ulama terdahulu atau mutaqaddimin terdapat sumber-sumber as-sunnah begitu luas sehingga mereka tidak merasa sulit jika disebutkan suatu hadis untuk mengetahui dalam kitab-kitab as-sunnah. Ketika semangat belajar mereka melemah, mereka kesulitan untuk mengetahui tempat-tempat hadis yang dijadikan sebagai rujukan para ulama dalam ilmu-ilmu syara. Maka sebagian dari ulama bangkit dan memperlihatkan hadis-hadis yang ada pada sebagian kitab dan menjelaskan sumbernya dari kitab-kitab sunnah yang asli, menjelaskan metodenya dan menerangkan hukumnya dari yang sahih atau yang dhaif. Kemudian muncullah apa yang disebut dengan kutubu at-takhrij atau kitab-kitab takhrij. Yang masyhur diantaranya yaitu kitab Takhrij Ahadits Al-Muhazzab, kemudian kitab An-Nasb Ar-Ru'yah li Ahadits Al-Hidayah li Al-Marginani, terus Takhrij Ahadits Al-Kashaf li Az-Zamak Syar'i, kurang jelas, dan seterusnya. Masih banyak lagi kitab-kitab takhrij yang lainnya. Kemudian metode terakhir yaitu bukan metode terakhir, penjelasan terakhir mengenai takhrij al-hadis yaitu metode takhrij al-hadis. Dalam takhrij al-hadis ada beberapa macam metode yang digunakan yang diringkas dengan mengambil pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, takhrij berdasarkan perawi hadis dari sahabat. Metode ini digunakan jika kita mengetahui nama sahabat yang meriwayatkannya. Hadis yang akan ditakhrij jika tidak diketahui nama sahabat yang meriwayatkannya, tentu tidak dapat dilakukan takhrij dengan metode ini. Untuk mengaplikasikan metode ini dapat diperlukan 3 kitab yang dapat membantu. Kitab-kitab berikut disusun berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis, yaitu kitab Al-Musna'id atau Musnad, kemudian kitab Al-Ma'jim atau Mujam, kemudian yang ketiga kitab-kitab Al-Atrab. Sekarang yang kedua yaitu takhrij berdasarkan pemulaan lafaz hadis. Tadi yang pertama takhrij berdasarkan perawi hadis dari sahabat, sekarang yang kedua takhrij berdasarkan permulaan lafaz hadis.
Metode ini sangat tergantung pada lafaz pertama matan hadis. Hadis-hadis dengan metode ini dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf hijaiyah. Misalnya apabila akan mentakhrij hadis yang berbunyi laisa syadidu bisur'ah. Nah, untuk mengetahui lafal lengkap dari penggalan matan tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah menelusuri penggalan matan itu pada urutan awal matan yang memuat penggalan matan yang dimaksud. Dalam kamus yang disusun oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, penggalan hadis tersebut terdapat di halaman 2014, yang berarti lafaz yang dicari berdasarkan pada halaman 2014 juz 4. Setelah diperiksa, bunyi lengkap matan hadis yang dicari adalah yaitu seperti ini nih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukuran orang yang kuat atau perkasa itu bukanlah dari kekuatan orang itu dalam berkelahi, tetapi yang disebut sebagai orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya tak kala dia marah. Nah, ya. Cara takhrij hadis dengan menggunakan metode ini dapat dibantu dengan yang pertama kitab-kitab yang berisi hadis-hadis yang dikenal oleh orang banyak. Kemudian dengan cara kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan huruf kamus. Kemudian petunjuk-petunjuk dan indeks yang disusun para ulama untuk kitab-kitab tertentu. Nah, besar bagi seorang mukharrij untuk menemukan hadis-hadis yang dicari dengan cepat. Akan tetapi metode ini juga mempunyai kelemahan, yaitu apabila terdapat kelainan atau perbedaan lafaz pertamanya sedikit saja, maka akan sulit untuk menemukan hadis yang dimaksud. Sekarang yang ketiga, yaitu takhrij berdasarkan kata-kata dalam matan hadis. Metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata benda atau kata kerja. Dalam metode ini tidak digunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya, sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. Penggunaan metode ini akan lebih mudah manakala menitik beratkan pencarian hadis berdasarkan lafaz-lafaznya yang asing dan jarang penggunaannya. Kitab-kitab yang berdasarkan metode ini diantaranya adalah kitab Al-Mu'jam, Al-Mufahraz, dan Al-Mufarrad li Al-Faz, Al-Hadis An-Nabawi, karya Dr. Arinjan Pensing, seorang orientas berkebangsaan Belanda yang meninggal pada tahun 1939 Masehi. Kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang terdapat di dalam 9 kitab induk hadis, sebagaimana yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Muwatta Malik, dan Musnad Imam Ahmad. Penggunaan metode ini dalam mentakhrij suatu hadis dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah. Sekarang yang keempat, yaitu metode berdasarkan tema hadis. Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan takhrij dengan metode ini perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditakhrij, dan kemudian baru mencarinya melalui tema itu pada lebih dari satu tema. Dalam kasus yang demikian, seorang mukharrij harus mencarikan pada tema-tema yang mungkin dikandung oleh hadis tersebut. Nah, contohnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti
wa hajjal baiti wa shaumi Ramadana. Islam dibangun di atas 5 landasan. Persaksian yang pertama, persaksian tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis di atas mengandung beberapa tema, yaitu iman, tauhid, sholat, zakat, puasa, dan haji. Berdasarkan tema-tema tersebut, maka hadis di atas harus dicari di dalam kitab-kitab hadis di bawah tema-tema tersebut. Cara ini banyak dibantu dengan kitab Miftah Kunuz As-Sunnah karya Dr. A.J. Finishing yang berisi daftar isi hadis yang disusun berdasarkan judul-judul pembahasan. Kemudian yang kelima, metode yaitu metode takhrij berdasarkan status hadis. Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis, yaitu penghimpunan hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis qudsi, hadis masyhur, hadis mursal, dan lainnya. Dengan mengetahui statusnya, kegiatan takhrij melalui metode ini dapat ditempuh, yakni dengan merujuk pada kitab-kitab yang disusun secara khusus berdasarkan status atau keadaan hadis tersebut. Seperti apabila hadisnya hadis qudsi, kita dapat mencarinya dalam kitab himpunan hadis-hadis qudsi, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, takhrij berdasarkan software hadis. Perkembangan teknologi informasi dan multimedia dapat membantu para pembelajar hadis dalam studi hadis, khususnya kegiatan takhrijnya. Munculnya beberapa software yang dapat digunakan untuk studi hadis atau kegiatan takhrij hadis merupakan cara efektif yang dapat digunakan. Berikut pendeskripsian sikap mengenai beberapa software diantaranya yang dapat digunakan dalam belajar hadis atau takhrij hadis secara mandiri tersebut, yaitu yang pertama, Hadits Encyclopedia. Kemudian ada lagi Maktabah Syamilah, MAKTABAH, Maktabah Syamilah. Kemudian yang ketiga ada Hadis Web 5.0. Nah, itu tadi yang 3, termasuk web dalam software hadis, takhrij berdasarkan software hadis. Mungkin itu tadi pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.